Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il mannan alladhi syara'al islam wa anzalal qur'an alladhi faradal jihad li siyadatil adli wal aman al fawzi wal ghufran al qail fil qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ma'asyiral muslimin, i'lamu annani usi nafsi al-khati'ata al-mudnibata bi taqwallah wa ahuttukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kepentingan kita bersama sebagai umat Islam untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, memperkuat persaudaraan di antara kita, dan terus menggalang konsolidasi seluruh potensi-potensi positif yang kita miliki sebagai umat. Persatuan yang disimbolkan dalam bentuk kesungguhan kita menjalankan salat berjamaah, kesungguhan kita untuk menghadiri salat Jumat setiap pekan, dan pada puncaknya berhimpunnya jutaan orang di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Kepentingan bersama itu adalah kepentingan kita untuk hidup lebih baik di daerah kita. Kita punya kepentingan yang sama untuk tumbuh dalam kehidupan yang lebih baik di masyarakat kita. Kehidupan yang lebih baik itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97 dengan istilah hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan, tidaklah seseorang itu melakukan satu amal kebaikan atau senantiasa melakukan amal kebaikan, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kecuali pasti Allah akan memberikan penghidupan yang baik untuknya. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Penjelasan para cendekiawan Islam, kehidupan yang lebih baik itu setidaknya memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama adalah hidupnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Ciri yang kedua adalah kesejahteraan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, kemakmuran yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, persatuan, kerukunan yang berdasarkan keadilan sosial. Inilah setidaknya 3 ciri dari hayatan thayyibah itu. Yang pertama adalah tegaknya nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang berketuhanan. Ketika satu komunitas masyarakat senantiasa menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tersambung hubungannya dengan Allah, maka itu adalah satu indikasi kehidupan masyarakat itu baik. Lalu apa indikatornya?
Indikatornya yang pertama adalah kemakmuran masjid, tegaknya sholat. Oleh karena sholat itu tidak hanya berdampak pada spiritualitas kita yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenteramkan hati kita, tapi sholat itu juga punya dampak secara sosial, bahwa tidaklah sholat itu ditegakkan kecuali itu punya implikasi tentang ketentraman. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa tidaklah sesungguhnya salat itu ditegakkan dengan penuh kesungguhan kecuali hikmahnya ketentraman masyarakat engkau bisa dapatkan. Dan mari kita lihat bagaimana kepatuhan masyarakat kita di dalam menegakkan salat ini. Ada satu lembaga riset di Jakarta yang pernah melakukan penelitian sejauh mana umat Islam di Indonesia patuh di dalam melaksanakan salat berjamaah. Al-Fara Research Institute tahun 2017 yang lalu pernah melakukan riset. Dan hasilnya adalah dari lebih dari 200 juta umat Islam yang mengaku melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, itu jumlahnya 2%. Hanya 2% umat Islam di Indonesia yang mengakui bahwa dia rutin melaksanakan 5 waktu secara berjamaah. Yang melaksanakan salat 5 waktu sering berjamaah, itu jumlahnya 7,7%. Yang melaksanakan 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah, tempo-tempo mak berjamaah, itu 29,9%. Yang sering sholat itu jumlahnya 33,8%. Sering sholat. Yang kadang-kadang sholat jumlahnya 26,8%. Yang tidak sholat jumlahnya 0,5%. Apa kesimpulan dari riset ini? Bahwa ada 61,1% umat Islam Indonesia melalaikan sholat. 61,1%, mayoritas. Dan perlu kita sadari, 0,5% itu yang tidak melaksanakan sholat. Kalau totalnya adalah 200 juta, itu berarti ada 1 juta umat Islam tidak sholat. Padahal tegaknya agama adalah tegaknya sholat. As-salatu imaduddin. PR besar. Karena itu maka tugas seluruh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan salat. Yang kedua, indikator dari kehidupan nilai-nilai agama itu terbangun di masyarakatnya adalah pendidikan Al-Quran. Oleh karena kalau kita ingin mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang pembangunan yang bagus pada satu daerah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Bahwa tidaklah penduduk satu negeri itu senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka penjelasan tentang sebab turunnya keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Perhatian terhadap Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini bukan sembarang kitab yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan kepadamu. Tidak adalah orang bersentuhan dengan Al-Quran, membangun intensitasnya dengan Al-Quran, kecuali Allah berikan kemuliaan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfa'illahu bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh Allah akan mengangkat derajat kaum, sekelompok masyarakat yang memberi perhatian dan kepedulian terhadap Al-Quran dan memberikan kejatuhan kepada orang-orang yang melalaikannya. Dan mari kita perhatikan, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran belum lama, 2022 yang lalu, tentang berapa banyak umat Islam di Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran.
Jangankan untuk mengkaji Al-Quran, jangankan untuk memahami makna Al-Quran, jangankan untuk mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bapak, saudara-saudara sekalian tahu, jumlah orang yang tidak mampu membaca Al-Quran di Indonesia ini, itu totalnya mencapai 72,2%. 72,2%. Artinya dari 10 orang umat Islam di Indonesia, ada 7 orang lebih yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, bagian dari indikator dari kemakmuran atau kemajuan agama di satu daerah adalah perhatian terhadap dakwah. Syiar dakwah Islamiyah adalah merupakan bagian dari indikasi nilainya Islam, tegaknya nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara ciri dari hayatan thayyibah itu adalah hadirnya kemakmuran, kesejahteraan yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang baik itu tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan. Masyarakat yang menginginkan kehidupan yang baik itu adalah masyarakat yang punya etos kerja yang baik untuk menciptakan kemakmuran. Bahkan terlalu banyak urusan agama ini yang baru bisa diselesaikan dengan materi yang baik. Zakat, infak, sedekah, umroh, haji, semuanya memerlukan materi yang baik. Karena itu tidak kurang-kurang agama ini memberi motivasi agar kita tidak tinggal diam dengan kehidupan dunia kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di dalam Al-Quran tentang keseimbangan hidup, itu bukan hanya perhatian secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga perhatian kita terhadap kondisi dunia kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan perhatian dan kepedulianmu terhadap dunia ini. Dan kita bisa belajar dari sejarah. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pedagang-pedagang yang sukses, orang-orang kaya yang makmur. Karena itu maka sesungguhnya salah satu agenda pembangunan di dalam agama kita adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi kemakmuran yang dimaksud adalah kemakmuran yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Kenapa? Oleh karena kalau ada kemakmuran, ada satu kesejahteraan, agenda kesejahteraan yang tidak didasarkan pada ilmu kepengetahuan, sesungguhnya bukan hanya tidak mendatangkan kebaikan, maka bisa berpotensi mendatangkan kemudaratan. Kalau ada sumber daya alam yang dieksploitasi, tidak berbasis ilmu pengetahuan, maka siap-siap hasilnya adalah kehancuran. Hasilnya adalah bencana. Kalau ada sektor pertanian tidak dibangun dengan ilmu pengetahuan, maka bukan hanya tidak mendatangkan produktivitas, tapi juga bisa mendatangkan keburukan. Kalau ada sektor perikanan tidak dibangun di atas ilmu pengetahuan, maka bukan hanya tidak mendatangkan produktivitas, tapi juga bisa mendatangkan bencana. Berbagai peristiwa-peristiwa pengeboman, illegal fishing yang terjadi, itu adalah satu bentuk indikasi bahwa kita tidak mendasarkan cara kita untuk mendapatkan nafkah berbasis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa setiap hari berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur kita baca. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Apa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ilmu yang baik itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memotivasi orang untuk bisa bekerja dengan baik. Ilmu yang mendorong orang untuk bisa produktif dalam ekonomi. Kalau ada ilmu pengetahuan membuat orang malas-malasan, belum membuat orang berpangku tangan dengan ketidakberdayaannya, maka itu indikasi ilmunya tidak bermanfaat. Sebaliknya, rizqan thayyibah, rezeki yang baik itu adalah rezeki yang dihasilkan oleh ilmu yang bermanfaat. Kalau ada rezeki, kalau ada pendapatan, ada kemakmuran, tidak didasarkan pada ilmu yang baik, maka itu indikasi rezeki itu bukan rezeki yang baik. Begitu juga wa amalan mutaqabbal, amal saleh yang diterima adalah amal saleh yang didasarkan pada ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik.
Ini satu bentuk isyarat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selalu termotivasi memperhatikan 3 hal di dalam kehidupan kita setiap hari: ilmu, rezeki, dan juga amal. Yang terakhir, bagian dari hayatan thayyibah adalah terwujudnya persatuan, kerukunan yang berbasis pada keadilan sosial. Bahwa sesungguhnya semua bentuk harapan dan cita-cita kita untuk terwujudnya persatuan, kerukunan, basisnya haruslah keadilan sosial di tengah masyarakat kita. Itulah sebabnya maka pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkeseimbangan antar semua sektor yang ada di daerah kita ini. Baik itu sektor pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, perhatian terhadap lingkungan, termasuk juga adalah kehidupan beragama kita yang lebih baik di masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqat taqwa faqad faza man ittaqa. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua untuk memperhatikan amal ibadah kita di 10 hari terakhir, di 10 awal bulan Muharram. Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidaklah ada amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Karena itu maka perhatian kita terhadap ibadah kita, terutama salat kita, ibadah tilawah kita, zikir dan munajat kita, begitu juga dengan perhatian kita terhadap amal-amal sosial di masyarakat kita menjadi penting untuk selalu kita ingat. Kita menggabungkan keutamaan yang begitu besar pada hari ini dengan ibadah Jumat yang kita laksanakan, bahwa sesungguhnya ini adalah Jumat terbaik sepanjang tahun yang kita miliki. Karena itu maka ikhlaskan niat kita untuk sebanyak-banyak mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncaknya nanti insyaallah pada Idul Adha kita berkurban sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai seluruh rangkaian aktivitas kita. Sebelumnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimissalam.